Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasrul haq bil haq wal hadi ila siratal mustaqim. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama saya Muhsin dalam official Muhsin channel. Pada hari ini kita membahas yang sama juga terkait fatwa-fatwa ulama yang di dalam hal ini ialah fatwa dari Abdullah bin Mahfud Al-Haddad. Beliau seorang mufti juga di Yaman terkenal dan mempunyai karangan buku kitab fatwa-fatwa kepada terhadap perempuan. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para ulama, para asatiz di mana saja berada, dan jamaah muslim yang menyaksikan video ini. Kita masuk ke dalam pasal 124 tentang hukum memberikan pendidikan kepada wanita. Sekarang banyak para wanita yang bersekolah S1, S2, S3, bahkan ada yang profesor. Hukum menjaganya dari perbuatan zina, bagaimana kira-kira? Saya pernah mendengar salah satu khatib, beliau bertanya kepada Abdullah bin Mahfud. Saya pernah mendengar salah satu khatib Jumat di sebuah masjid berkata bahwa salah satu hal yang menyebabkan zina adalah memberikan pendidikan kepada wanita di sekolah, sehingga khatib tersebut menyiarkan orang-orang agar tidak memberikan pendidikan kepada wanita, dan tema khutbah tersebut memang tentang zina dan penyebabnya. Khatib itu berkata, sesungguhnya keadaan yang aman lebih menjaga bagi wanita yang diamnya wanita. Artinya wanita tidak keluar rumah. Maka bagaimana pendapat Islam tentang hal tersebut? Beliau menjawab, sungguhnya kita sedang diuji dengan khatib-khatib yang bodoh. Di mana setiap kali mereka membaca tulisan orang-orang bodoh, mereka selalu langsung terpengaruh. Dan menurut keyakinan saya, khatib itu mungkin salah membaca. Mungkin membaca tulisan tersebut sebagian saja. Penulis terdahulu yang memperingatkan agar wanita tidak memberikan wanita tidak diberikan pendidikan di sekolah Kristen, dan begitu juga laki-laki. Kemudian khatib tersebut menerapkan hal itu kepada pendidikan secara umum, dan itu adalah kebodohan yang parah terhadap ajaran agama, di mana agama Islam mewajibkan menuntut ilmu setiap muslim dan muslimat. Jadi utlubul ilmi wala bisin, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Nah, ada kata-kata muslimat. Meskipun hadisnya dhaif, tapi itu anjuran dari Nabi Muhammad SAW, dan itu yang membuat dia lemah bukan hadisnya, tapi si pembawa beritanya. Meskipun hadis dhaif, itu bisa menjadi acuan bahwasanya Rasulullah menyuruh agar orang-orang muslim itu dan muslimat atau wanita itu untuk belajar. Dan wanita-wanita itu paling jauh dari perbuatan zina adalah mereka yang terpelajar. Ya, betul. Justru orang-orang yang belajar, wanita yang belajar itu justru mereka yang bisa menghindari zina. Kenapa? Mereka lebih baik otaknya, lebih besar pemikirannya, sehingga menyebabkan dia tidak terjajah dan tidak menjadi budak seks gitu. Dan biasanya tidaklah terjerumus kepada perzinahan kecuali wanita-wanita yang bodoh. Nah, kalau saja khatib itu berkata sungguhnya bercampur baurnya antara laki-laki dan wanita itu penyebab kerusakan zina, maka itu masuk akal, itu benar. Tapi kalau untuk berpendidikan itu salah besar. Seperti itu bagi dia.
berikutnya. Namun jika sebab perzinahan itu dinisbatkan kepada pendidikan, maka itu adalah kebodohan tentang Islam. Tidaklah dia tahu bahwa kita sudah sering menyebutkan bahwa hadis dari sekelompok sebagian sahabat wanita menghadiri salat berjamaah bersama Rasulullah. Tidakkah diketahui bahwa kita sudah sering menyebutkan bahwa hadis dari sekelompok sahabat wanita yang menghadiri salat berjamaah bersama Rasulullah di masjid dan kemudian mereka belajar kepada Rasulullah, ataukah dia berpendapat bahwa wanita itu tidak diciptakan melainkan untuk melayani laki-laki, sedangkan pada saat bersamaan Rasulullah SAW datang untuk memuliakan wanita, sedangkan pada saat bersamaan Rasulullah datang diutus untuk memuliakan wanita dan memberikan hak-haknya kepada setiap aspek pendidikan dan pekerjaan. Pada waktu itu orang-orang barat di gereja masih berdebatkan apakah wanita itu adalah manusia atau bukan. Bahkan di barat pun diperdebatkan apakah wanita itu manusia atau bukan. Kemudian keluarlah keputusan dari mereka bahwa wanita adalah setan dan yang najis, yang tidak diciptakan melainkan untuk melayani laki-laki saja. Apakah yang pendapat Islam? Islam menjadikan wanita itu memiliki tanggung jawab selayaknya laki-laki. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu rabbukumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum." Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1, "Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari satu. Dan Allah menciptakan pasangan-pasangannya, yaitu Hawa, dan darinya itu Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang namanya kamu saling meminta dan berhubungan kekeluargaan dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguhnya Allah menjaga dan mengawasimu." Bahkan Allah juga berfirman di tempat lain. Ini beberapa ayat yang dijelaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'a amala 'amilan minkum min dzakari ya untha ba'dukum min ba'din. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, "Sungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal yang beramal di antara kamu, bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian yang lain." Bahkan wa'adallahal mu'minina wal mu'minati jannati tajri min tahtihal anhar. Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki atau perempuan, yang mendapatkan surga melalui di bawahnya sungai-sungai. Jadi Allah juga menjanjikan perempuan dan laki-laki mendapatkan surga. Artinya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Man 'amila sholihan min dzakari aw untha. Barang siapa beramal soleh, baik laki-laki dan perempuan, wa huwa mu'minun falnuhyiyanna ayatun thayyibah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan baik laki-laki perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Man 'amila sayyi'atu fala yujza illa mithlaha wa man 'amila sholihan min dzakari aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan jahat, maka dia akan dibalas sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki, di dalamnya tidak ada terhingga. Walahun mislul ladina alaihinna bil ma'ruf wal rijali alaihinna darajatan wallahu azizun hakim. Maka Allah berfirman dalam Baqarah, dan mereka perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tapi para suami mempunyai kelebihan dari mereka. Allah memperkasa yang di sana. Tidakkah Khatib tersebut membaca sejarah sahabat-sahabat wanita yang mulia yang mereka bertanya kepada Rasulullah seperti para sahabat laki-laki bertanya, kalau saja dia menuntut sejak negara agar memisahkan pendidikan laki-laki perempuan karena tugas mereka masing-masing berbeda, maka kita harus menambah informasi atau wawasan yang luas mengenai hal tersebut. Dasar-dasar pendidikan
metode pendidikan, serta hukum-hukum yang bersifat umum terhadap wanita, karena memandang wanita sebagai wanita. Memang para wanita pada masa Islam awal tidaklah bodoh. Bahkan mereka ketika pembebasan kota Mekah, para wanita berbaiat seperti laki-laki berbaiat. Artinya Rasulullah ketika diutus jadi Rasul, perempuan juga ikut berbaiat. Artinya apa? Laki-laki dan perempuan sama pada masa itu juga. Bahkan dalam Al-Mumtahanah dijelaskan, ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka. Wahai Nabi, bila perempuan mukmin datang kepadamu untuk berbaiat, untuk mengadakan baiat. Dan semoga Allah merahmati penyair Muslim mengatakan, ibu adalah sekolah yang jika engkau siapkan, maka berarti engkau menyiapkan suatu bangsa yang baik keturunannya. Hal itu agar ibu bisa menanamkan akhlak Islami kepada anak-anaknya dan mendidik mereka dengan pelajaran yang pernah mereka pelajari. Jadi kalau anak-anak perempuan yang tidak terdidik, maka bagaimana cara mengajar anak-anaknya? Seperti itu. Kemudian mengenai persahabatan dan pahlawan, dan semua ini menuntut agar wanita mengetahui agama Islam dan sejarah umatnya. Dan seorang wanita tidak akan mengetahui itu dari sekolah sekuler atau orientalis yang akan membawanya kepada hegemoni Barat atau Kristen yang membuatnya menyukai akhlak-akhlak orang Barat. Oleh karena itu, perhatian pertama para penjajah adalah agar menguasai sekolah-sekolah, karena hal itu cara terbaik untuk menjajah sebuah tempat, menghancurkan akhlaknya, memerangi agama, sebagaimana terjadi pada negara-negara Arab dan negara-negara Muslim. Hingga sekolah-sekolah semacam ini harus dikuasai oleh para penjajah. Memiliki peran yang besar di negara-negara Muslim melebihi peran tentara perang. Jadi bagi beliau menghilangkan pendidikan itu kalau kategori perang, dan ketika seorang itu gak berpendidikan maka gampang diserang dan melebihi dari tentara-tentara. Kalau tentara itu gunakan kekuatan, maka kalau pendidikan itu gunakan otak. Bahkan kalau orang-orang bisa mengatakan otak itu lebih unggul daripada tenaga. Kenapa demikian? Karena tenaga itu bisa dikalahkan otak dengan cara apapun, bisa dikalahkan. Maka dari itu wanita Islam terbagi menjadi dua macam. Pertama, wanita yang tidak mengerti sesuatu, baik mengenai urusan agamanya maupun kehidupannya, dan juga tidak tahu tugasnya sebagai wanita dan mengapa dia diciptakan. Kedua, wanita yang terlena di bawah bendera kebebasan dan peradaban Arab yang sementara. Maka kebebasan mereka sebagai simbol untuk berbuat pornografi dan membuka aurat, sehingga mereka merusak iffah itu kebaikan ya, yang sudah terlindungi. Kedua golongan ini dibenci Islam. Jadi dua golongan wanita yang dibenci Islam ialah, pertama, wanita yang tidak mengerti sesuatu, baik urusan agama maupun kehidupan. Yang kedua, wanita liberal atau wanita bebas, sehingga dia buka auratnya, sehingga dia terjerumus dalam pornografi. Itu yang dibenci oleh Islam menurut beliau. Islam menginginkan wanita-wanita yang mempelajari kewajiban dalam urusan agama dan akhlak mereka. Jadi wanita terpelajar, wanita yang baik, ketika dia belajar, maka dia dapat membangun sebuah bangsa. Melalui apa? Melalui anak-anaknya. Dan sehingga pada gilirannya mereka bisa mendidik anak-anaknya. Dan mereka juga mengetahui urusan agama, sehingga bisa selamat dari tipu daya membara, dari tipu daya sembari berpegang teguh dengan keutamaan pergaulan yang baik terhadap suami, akrab dengan keluarga dan masyarakat, dan bisa mengatur rumah tangga yang muslim. Kita menginginkan muslimat seperti Khadijah binti Khuwailid yang mengorbankan harta jiwanya demi dakwah Islam. Ummu Sa'ad binti Rabi yang berdiri di samping Rasulullah pada perang Uhud. Jadi ada perempuan yang bernama Ummu Sa'ad yang berdiri di samping Nabi Muhammad SAW ketika perang Uhud. Nah, ada Ummu Sulaim yang berdiri dengan memegang senjatanya untuk membela Rasulullah. Kita juga ingin melihat muslimat seperti Sofia, bibi Rasulullah yang memiliki keberanian sastrawi dan keberanian materi. Banyak sekali sikap-sikap yang mengenai penjagaan yang lebih-lebih ketika saudaranya Hamzah terbunuh. Kita yang menginginkan muslimat seperti Ummu Kabsyah binti Rafi al-Khazriyah,
Hazrajiyah, ibunda Sa'ad bin Mu'az, yang mencela Sa'ad putranya karena sedikit terlambat ketika perang Ahzab, dan seperti Ummu Umarah yang dalam perang Yamamah dan perang-perang lain yang melawan kaum murtad. Jadi ada beberapa peristiwa ternyata ikut perang juga para perempuan. Karena sedikit terlambat sedikit perang. Kita ingin muslimat seperti Asma binti Abu Bakar, seperti Ummu Syarik yang selalu membuka rumahnya untuk menyambut tamu. Beliau berinfak untuk itu. Dan terakhir seperti Al-Khansa, di mana ketika beliau masuk Islam, ketika sudah terbunuh dan selalu membawa kabar buruk untuk dunia ini. Tetapi setelah beliau masuk Islam, mendengar kabar bahwa keempat putra yang terbunuh dalam satu pertempuran, maka matanya tidak sedikit pun menetes air mata. Jadi Al-Khansa itu anaknya terbunuh 4 dan dia tidak meneteskan air mata. Luar biasa. Segala puji bagi Allah zat yang mulia. Kita ingin muslimat seperti Waraqah binti Adi yang berpidato di hadapan Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin. Ada perempuan saja, Waraqah binti Adi, di mana beliau menyemangati kaum muslimin untuk berjihad. Dan seperti binti Al-Arj, Ummul Khair binti Quraisy, banyak lagi wanita yang hebat yang disebutkan dalam kitab-kitab biografi yang terkemuka. Para sahabat tabi'in, dan di antara mereka ada yang menjadi dokter, perawat, dan jumlah mereka tidak terhitung. Jadi ini menunjukkan bahwasanya perempuan-perempuan berperan penting dalam kehidupan Rasulullah. Bahkan mereka berperan penting dalam perang. Seperti di antaranya adalah Raghidah al-Islamiyah, di mana beliau mengobati orang luka zaman Rasulullah, dan beliau mengobati Sa'ad bin Mu'az yang terluka ketika perang Khandaq. Seandainya para khatib itu bersikap adil, maka mereka akan tahu dan tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa mereka memberikan dan mewawasan kepada para wanita dengan cara yang benar dan cara yang terbaik untuk mengobati penyakit umat ini. Jika pendidikan semacam ini tidak didapatkan oleh ibu kita, maka jangan sampai anak kita atau saudara-saudari kita itu mengalami nasib yang sama. Dan hendaknya para khatib itu menjauhi permasalahan-permasalahan yang seperti itu, yang diperselisihkan, memakai jilbab atau tidak, sebab itu mempermalukan kita di hadapan para musuh jika kita berdebat mengenai masalah hal sepele. Manakala sebuah permasalahan yang masih diperselisihkan itu sudah mati, maka pihak musuh akan menghidupkan kembali agar jadi peperangan antara kita semua. Sehingga para ulama itu terbagi dalam 2 kelompok. Pertama, menginginkan para wanita itu memakai hijab atau cadar. Ada juga kedua menentang pendapat ini dan menyibukkan pikiran dan tulisan mereka untuk mendukung kelompok mazhab yang pendapatnya mematahkan pendapat yang lain. Menyiapkan waktu mereka sangat berharga dan mereka tidak mendapatkan apa-apa dari hal tersebut. Jadi perdebatan itu justru membuat kerusakan, membuat sia-siakan waktu jika hal itu berlarut-larut. Jadi bisa jadi mereka hanya mendapatkan sesuatu dari sisi materi saja dan tidak mendapatkan apa-apa dari segi agama. Jika perdebatan itu mulai meredah, maka terkadang sebagian orang-orang memanfaatkannya untuk kembali lagi. Dan begitulah yang terjadi pada para permasalahan-permasalahan lain yang diperdebatkan dari dahulu, dan permasalahan itu tidak ada gunanya untuk disebarkan kecuali hanya untuk memecah belah umat ini, sehingga mereka tidak mau memikirkan urusan-urusan mereka yang besar dan yang tidak penting. Yang penting urusan agama dan dunia hanya untuk mereka. Tetapi itulah yang sudah direncanakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah satu tema aja hari ini kita bahas, itu tentang perempuan-perempuan apakah boleh mendapatkan pendidikan. Jawabannya wajib. Kenapa demikian? Karena Islam itu perlu wanita untuk mengembang anaknya, memberikan pelajaran kepada anaknya, dan itu makanya ada istilah dalam orang Arab, al-ummu al-madrasatul ula. Ibu itu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau Anda suka video ini, silakan like, subscribe, dan kembangkan dakwah damai. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.